Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana tidur dengan nyenyak tadi malam? Dalam damai sejahtera Tuhan. Sekarang dengan tubuh yang sehat, kita datang di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dalam damai sejahtera-Mu dapat menikmati istirahat malam. Dan pagi ini kami oleh kasih karunia pula dibangunkan, dan kami mau sehat dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kami mau melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mau dengar dan kamu mau datang di bawah kaki Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Mazmur 142. Kita baca ayat 2, 4 dan 6. Mazmur 142 ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat 4. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus ku tempuh. Ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini Mana Rema dengan judul berseru. Ya, kalau kita berseru, ayo dengan suaranya nyaring, saudara, karena dikatakan mereka ketika semangatku lemah lesu, ya, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus ku tempuh. Di saat kita lemah lesu di dalam diriku, berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku dalam keadaan lemah lesu. Berseru kepada Tuhan. Saudara, pemazmur ini menulis pada waktu itu Daud di dalam gua. Dia mengalami kesusahan besar, kewalahan tentang pencobaan yang dia alami, keadaan yang sangat menyedihkan, mengalami kesepian. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang yang mendukung atau menghibur dirinya. Nah, seseorang yang dalam keadaan seperti itu, yang tidak ada dukungan dari orang-orang, yang tidak ada yang menghibur dia, ayo semangat, bangkit, jangan mundur, jangan patah semangat. Nggak ada orang yang berkata seperti itu kepada dia. Tapi saat seperti itu, dia hanya berseru kepada Tuhan, karena Tuhan masih tetap menjadi andalannya. Dia tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan situasi dan kondisi siapa yang akan mendukung dia. Dia tetap
mengandalkan Tuhan, tempat perlindungannya. Tuhanlah sahabatnya, Tuhanlah penolongnya. Ini dia yang perlu kita pelajari, yang perlu kita melakukannya. Di saat mungkin Bapak Ibu mengalami kesedihan, bisnis mungkin mulai sudah menurun. Dalam saat bisnis yang menurun, penghasilan mungkin minim atau kurang, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menolong, tidak ada sponsor. Engkau mungkin sendirian waktu itu, engkau merasakan bebanmu berat. Mari kita belajar seperti Daud. Andalan kita hanya pada Tuhan. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah sahabat kita. Tak ada seorang pun seperti Dia. Tak ada seorang, tak ada seorang seperti Dia. Dialah sahabat yang baik. Dalam susah, Dia tetap setia. Aduh, kalau kita bersahabat dengan Allah, aduh, kita tidak dibiarkan tergeletak, tangannya menumpang kita. Saudara, Dialah yang menghibur, memberi kekuatan, sehingga kita timbul semangat, bergairah lagi untuk hidup. Mungkin saat ini bisnis kita hancur, jatuh, bangun bersama Yesus. Nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Darah Tuhan di luar apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak ada timbul di dalam hati, itu yang diberikan kepada kita. Darah Tuhan, jalan keluarnya. Kau akan terkagum-kagum. Saudara, seandainya Bapak Ibu mengalami penderitaan dan engkau merasanya, aduh Tuhan, aku tidak mampu lagi, pekerjaanku, bisnisku, dan kau hanya duduk termenung, memikirkan. Daripada diam termenung, ayo kita belajar sebagai pemazmur ini, berseru kepada Tuhan. Karena waktu kita berseru kepada Tuhan, Dia yang telah berjanji, Dia yang akan menjadi penghibur, dan Dia akan menjadi penolong yang kita butuhkan. Ini Dia luar biasa. Saudara, pernahkah saudara berseru kepada Tuhan dalam kesusahan, dalam bisnismu? Mari sekarang waktunya kita berseru kepada Tuhan. Saudara, karena Tuhan berjanji, aku akan minta kepada Bapa di surga memberikan seorang penolong. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu akan yang menolong kita. Ya, saudara, saya akan saksi sedikit. Suatu ketika pada waktu saya mengalami krismon, ya, namanya krismon, saya tidak bisa kerja, tidak ada penghasilan, ya. Tapi saat itu bersamaan
dengan anak saya mau sekolah, kuliah. Nah, pada waktu mau masuk kuliah universitas, disodorkanlah uang pangkal sekian, ini sekian, padahal dia sudah diterima. Nah, untuk diterima lebih lanjut, dia harus melunasi administrasinya. Sekian sampai berapa juta, berapa belas juta. Ya, saya bilang, ayo kita berdoa. Dan anak saya itu juga ikut berdoa. Dia berdoanya sederhana. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau kaya Tuhan. Kalau Tuhan jalan-jalan dan melihat Petrus sedang nyapu di surga, debunya itu kasihkan aku Tuhan. Nah, saudara tahu di surga itu kan tanahnya dari emas. Nah, debunya itu suruh kasihkan dia. Saudara tahu doa anak ini sederhana. Kalau Petrus lagi menyapu halaman, debunya kasihkan saya Tuhan, supaya saya bisa kuliah, bayar sekuliah. Nah ini, saudara, beberapa hari kemudian ada seorang ibu datang. Saya mau ketemu anak bapak. Loh, kenapa anak saya? Ada salah apa? Oh, enggak ada salah apa-apa. Tuhan suruh saya kasih amplop, saudara. Waktu anak saya menerima amplop itu, terima kasih Tuhan, terima kasih Petrus, Engkau sudah menyapu, debunya dikasihkan saya. Dibuka, bayar semua uang kuliah. Nah ini saudara, minta di dalam kesusahan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Nyaringkan dan berserulah kepada Tuhan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dengan keberhasilan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa oleh kasih karunia-Mu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam kesusahan, di dalam kebutuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan berkat-berkat-Mu Engkau perintahkan untuk orang-orang yang senantiasa mencari dan berseru-seru kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati para pendoa, Engkau memberkati para bisnismen, para pegawai, pekerja. Tuhan juga memberkati keluarganya dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GBPS. Dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang saat ini dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai Bapak Ibu pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.